Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, adik-adik mahasiswa ataupun calon TOEFL test taker. Kali ini kita masih berada pada section structure and written expression, tepatnya pada skill yang keenam yang harus kita miliki, yaitu mengenali atau memahami penggunaan adverb clause connectors. Adverb clause connectors. Kira-kira ada di antara kita yang pernah mendengarkan istilah itu? Apa sih maksudnya adverb clause connectors ini? Jadi saya mohon sekali perhatikan materi ini dengan baik, dengan seksama, sehingga adik-adik teman-teman semua dapat pemahaman ataupun konsepnya dengan gampang, dengan mudah, dan real seperti itu. Nah, untuk memahami adverb clause connectors ini, untuk memahami adverb clause connectors ini, mari kita perhatikan satu contoh kalimat di sini untuk memudahkan pemahamannya. Ya, mari kita contohkan, mari kita perhatikan. Baik teman-teman, adik-adik semua, kira-kira kalimat yang sudah kita tampilkan ini terdiri dari berapa klausa? Ya, kita analisa bersama ya, sehingga adik-adik juga ikut berpikir menganalisa, dengan harapan materinya bisa lebih pakem seperti itu. Ada berapa klausa yang ada di kalimat ini? Ya, benar sekali. Ada dua klausa. Klausa yang pertama adalah very good. He is tired. Dia capek. Ini klausa yang pertama. Kemudian klausa yang kedua, very good. He has been working hard. Dia sudah bekerja keras. He has been working hard. Ini sebagai klausa yang kedua. Ya, adapun klausa yang kedua ini dia berfungsi sebagai adverb clause. Dia clause tapi keterangannya adalah adverb clause. Kenapa disebut dengan adverb clause? Karena kalimat ini atau klausa ini berfungsi untuk menerangkan, berfungsi untuk menerangkan klausa sebelumnya, sehingga dia menjadi adverb clause seperti itu. Ya. Apa yang diterangkan? Ya, he is tired, dia sakit. He is tired, dia capek. Keterangannya apa? Kenapa dia capek? Maka dijawab oleh clause yang kedua yang berfungsi sebagai adverb clause. Because he has been working hard. Karena dia sudah bekerja keras. Nah, teman-teman semua, sekiranya kita tidak tambahkan kata penghubung because, tentu kalimat ini menjadi rancu. Artinya tidak menyambung seperti itu. Maka kita butuhkan yang namanya connectors. Ya, kita butuhkan connectors atau kata penghubung. Maka kata penghubung yang kita gunakan untuk menghubungkan antara adverb clause dengan clause ini, saya ulangi, maka kata penghubung yang kita gunakan untuk menghubungkan adverb clause dengan clause sebelumnya atau clause yang sebelumnya kita sebut dengan adverb clause connectors. Ya, kita sebut dengan adverb clause connectors. Artinya connectors, kata penghubung yang menghubungkan klausa sehingga dia menjadi sebagai adverb. Kalimat klausa tersebut dia menjadi sebagai adverb. Ya, kata penghubung yang menjadikan klausa tersebut sebagai adverb keterangan. Maka kita sebut dengan adverb clause connectors. Bagaimana? Kira-kira bisa dipahami maksudnya? Atau jangan-jangan semakin bingung seperti itu. Tapi tidak apa-apa, ini namanya proses belajar. Ya, ulang-ulang aja terus keterangannya. Kemudian kalau bisa cari juga referensi yang lain yang kira-kira bahasanya lebih sederhana. Di sini saya, Mister, hanya berusaha menyampaikan dengan versi Mister. Tapi Mister yakin masih banyak konten di luar sana yang penjelasannya lebih ajak, lebih ringan untuk dipahami seperti itu. Kalau Mister hanya seperti inilah Mister bisa menjelaskannya. Sekarang coba kita bandingkan dua kalimat ini. Kalimat satu, kalimat dua. Ya, sebenarnya ini adalah kalimat yang sama cuman dibalikkan. Kalimat yang pertama adverb clause-nya berada di tengah-tengah, sementara kalimatnya kedua adverb clause-nya berada di awal kalimat. Ya kan? Because he has been working hard, dia berada di awal kalimat. Artinya, sekiranya adverb clause itu berada di awal kalimat, maka kita harus batasi dengan tanda koma. Itu catatannya, harus kita batasi dengan tanda koma. Sementara jika dia berada di tengah-tengah kalimat atau setelah
clause awalnya, klausa pertama, maka tidak ada tanda koma. Seperti itu yang harus ditanamkan. Kenapa? Kenapa kita harus tahu struktur ini, format tanda koma ini? Karena dia akan mempermudah kita menjawab soal tes TOEFL nantinya. Seperti itu. Ya, kalau tidak percaya, mari kita perhatikan satu contoh soal ini. Ya, kita perhatikan satu contoh soal ini. Kira-kira apa jawabannya? Ya, gampang sekali. Sebenarnya walaupun kita tidak memahami arti dari kalimat ini, kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa membayangkan, menganalisa bahwasanya kalimat ini sudah pasti terdiri dari dua klausa. Pasti itu. Kenapa kita tahu ada dua klausa? Karena kita perhatikan di sana ada tanda koma, ya. Di tengah-tengah kalimat di situ ada tanda koma. Maka kita bisa pastikan klausa yang pertama pasti dia bersifat adverb. Pasti dia menjadi keterangan. Sementara klausa yang kedua, he started to work immediately, itu menjadi klausa yang pertama. Maksudnya bukan menjadi klausa keterangan, seperti itu. Maka otomatis mesti ada connectors pada klausanya, pada klausa yang pertama ini. Logikanya kan seperti itu. Maka jawabannya apa di sini? Kalau A, teman-teman, the student, the student, kan kita tidak jumpai connectors di situ. Kita tidak menjumpai kata penghubung di situ. Maka otomatis kalimat ini tidak bisa menjadi adverb clause, nggak mungkin. Sementara dia dibatasi oleh tanda koma di tengah-tengah kalimatnya, maka gugur. Maka dia gugur. Kemudian kalau yang B, dia langsung menggunakan when. Ya, when ini bisa menjadi connectors, menjadi kata penghubung. Cuman kita lihat kalimatnya tidak ada subjeknya, guys. Oke, when arrive berarti langsung ke kata kerja dia. Harusnya kalau when I arrived, itu masih bisa, masih masuk akal seperti itu. Karena dia tidak ada subjeknya, maka gugur juga. Kemudian yang C sama dengan yang A keterangannya. Artinya dia langsung masuk ke subjek. Tidak ada connector. Tidak ada kata penghubung yang menghubungkan klausa yang satu dengan klausa yang lainnya. Sementara di kalimat ini kita membutuhkan connector, kita membutuhkan penghubung. Kenapa? Ada tanda komanya di situ, guys. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang D, nah sudah pasti jawabannya adalah D. Ya, connectornya adalah after. Kemudian klausanya the student arrived at the library. Itu klausa yang pertama, ya kan? Setelah siswa itu sampai di pustaka, he started to work immediately. Dia mulai bekerja segera. Seperti itu. Maka jawabannya adalah after the student. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk menjawab soal seperti ini kita tidak mesti memahami atau mengetahui semua arti kalimatnya. Kita cukup melihat bentuk kalimatnya, struktur kalimatnya. Nah, ini sepertinya adverb clause ini. Posisinya kenapa? Karena ada koma nih di sini. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana sekiranya soalnya dibalik gitu? Maksudnya adverb clause-nya di tengah-tengah kalimat. Kayak gimana pula kita menganalisanya? Ya, bisa kita analisa juga seperti itu. Oh, di kalimat klausa pertama, ini kalimatnya ada dua klausa ini. Kalimat yang pertama ada subjek, kemudian ada kata kerja. Nah, di sini ada subjek, ada kata kerja lagi. Mungkin tugas kita lebih lanjut adalah memahami penggunaan konektornya. Misalnya konektor ini fungsinya untuk apa? Although fungsinya untuk apa? Apalagi because untuk apa? Oke, maka kita harus memahami semua connectors yang ada fungsinya seperti itu. Adapun ringkasan dari semua connectors adverb clause connectors ini bisa teman-teman lihat di layar sini. Ya, silakan dipahami, ada banyak sekali modelnya, teman-teman. Ya, ada banyak sekali modelnya. Ada adverb clause of condition, artinya dia menjadi adverb clause condition yang menjadi syarat gitu ya. Misalnya if, jika, only if, jika, hanya, unless, kalau bukan demikian, in case, dalam hal ini. Oke, dia sebagai sebagai syarat. Jika tidak ini maka seperti ini, seperti itu. Kemudian ada adverb clause of place, dia menjadi keterangan tempat. Oke, dia menjadi sebagai clause yang menjadi keterangan tempat, anywhere, where, anywhere, wherever, seterusnya. Kemudian ada adverb clause of time, dia menjadi keterangan waktu, seperti itu. Kemudian ada adverb clause of reason yang berisi alasan. Kemudian ada adverb clause of contrast yang berarti pertentangan. Misalnya although it is
Although it was raining, walaupun dia hujan, maka dia berisi pertentangan. Kemudian ada juga adverb of degree comparison, than, sepertinya. Seterusnya ini kita akan bahas nanti secara terpisah teman-teman, namun secara umum seperti itulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan share kepada teman-teman kita yang lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.